Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusha Shoka ni Makiko Maretake Dua Isekai Heiwei Desta. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau undangan di festival 6 Raja Dunia Iblis itu sudah tersebar. Dan dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke hari 10 bulan angin. Kaito dan yang lainnya hendak sarapan bersama nih, namun ketika dia berada di meja makan, dia pun merasa kalau dia itu nggak selera makan, teman-teman. Jadi di sini dia pun hanya mendiamkan makanan yang ada di hadapannya saja, lalu menunggu yang lainnya selesai makan. Tentu hal itu membuat semua yang ada di meja makan jadi cukup panik. Di sini bahkan Lilia ngiranya Kaito itu sakit parah. Dia pun sampai ingin memanggil dokter terkenal di kerajaan ini untuk menyembuhkan Kaito. Namun di sini Kaito pun memberikan kode rahasia kepada Luna Maria untuk menenangkan Lilia nih. Karena memang nafsu makannya itu hilang, bukan karena dia sakit, melainkan karena sesuatu yang lain gitu. Melihat kode rahasia dari Kaito, Luna Maria pun langsung tangkap nih. Dia pun memberitahu Lilia biar nggak panik, lalu membiarkan Kaito buat istirahat saja di kamarnya sekarang. Mendengarkan hal itu membuat Lilia sedikit tenang nih. Dan dia membiarkan Kaito buat istirahat saja. Yaps, nggak disangka, Kaito bisa mengakibatkan keributan dalam mentionnya Lilia. Padahal Kaito itu cuma gak selera makan aja. Panel cerita pun berpindah ke kamar dari Kaito nih. Nah, gak disangka dalam kamarnya Kaito sudah ada Kuro yang menunggunya. Di sini Kuro pun diberitahu Alice kalau Kaito itu sedang sakit. Maka dari itu dia pun langsung menjenguk Kaito dan membawakan Kaito banyak sekali buah, teman-teman. Yap, saking banyaknya buah yang dibawa sama Kuro, setengah dari kamarnya Kaito itu sampai dipenuhi dengan buah saja. Nah, melihat semua kepedulian kepada dirinya, membuat Kaito jadi nggak enak hati nih. Karena memang ternyata Kaito nggak nafsu makan itu karena ada paprika dalam sarapan hari ini. Maka dari itu, dia pun tidak nafsu memakannya. Dan di sini Kaito juga cukup malu nih untuk berkata kalau dia itu nggak suka paprika kepada semua yang ada di mentionnya Lilia. Karena memang kan itu perlakuan seperti anak kecil gitu. Nggak suka paprika itu ya cuma berlaku buat anak kecil aja, bukan orang dewasa gitu. Tapi nampaknya Kaito itu memang nggak tahan buat makan paprika. Maka dari itu, dia pun memilih untuk berkata tidak nafsu makan aja. Mendengarkan hal itu, Kuro pun berkata nih, kalau sepertinya Kaito harus minta maaf sama semuanya. Karena Kaito itu membuat semuanya jadi khawatir. Lagi pula nih, kalau Kaito mengatakan dia tidak suka paprika, maka semuanya juga pasti akan mengerti. Dan tidak mungkin ada yang mengejek Kaito. Nah, benar saja nih. Ketika keesokan harinya, Kaito mengatakan hal tadi, tidak ada satu orang pun yang mentertawakan Kaito. Justru mereka itu memperhatikan Kaito dengan baik-baik dan menerima kalau Kaito itu nggak suka paprika gitu. Tapi ya, itu kecuali satu orang, teman-teman. Yaitu Luna Maria sih. Yap, sikap Luna Maria yang cukup jahil itu udah mendarah daging. Maka dari itu dia pun sempat ngejek Kaito yang nggak suka makan paprika. Namun Kaito nggak diem gitu aja. Dia tahu kalau Luna Maria itu takut sama serangga. Jadi Kaito bakalan memberikan Luna Maria serangga kalau dia itu terus ngejek Kaito. Tentu, kekuatan dari kedua belah pihak itu sama kuat. Maka dari itu mereka berdua pun berjanji nggak mengungkit kelemahan mereka masing-masing, terutama Luna Maria nih. Karena memang dia itu benci banget sama serangga. Dia itu sampai berharap kalau serangga musnah dari dunia ini. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya nih. Nah, tepat saat sarapan di hari itu, mereka semua pun saling mengobrol satu sama lain. Dan di sini nampaknya mereka semua penasaran dengan masa lalu dari Luna Maria nih, terutama tentang pertemuannya dengan Raja Dunia Bawah yaitu Kuro. Karena ya memang Luna Maria itu selalu membangga-banggakan hubungannya dengan Kuro gitu. Mendengarkan hal itu, Luna Maria pun langsung menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Dikatakan nih, setelah ayahnya tiada, Noir alias ibu dari Luna Maria harus membiayai kehidupannya juga putrinya seorang diri. Kebetulan saat itu, Noir memiliki pekerjaan sebagai petualang tingkat atas. Tentu, itu merupakan pekerjaan yang cukup beresiko bagi seorang wanita. Maka dari itu, dari kecil Luna Maria juga ingin sekali membantu ibunya sebagai seorang petualang. Namun hal itu baru bisa terwujud setelah Luna Maria itu berumur 40 tahun, teman-teman. Karena memang nih Luna Maria itu bukanlah manusia biasa. Terdapat banyak sekali darah dari ras lain dalam tubuhnya itu, seperti elf dan juga iblis. Maka dari itu, dia baru bisa tumbuh menjadi gadis dewasa ketika dirinya itu berusia 40 tahun, teman-teman. Nah, mulai dari situlah Luna Maria
menggantikan ibunya sebagai petualang peringkat tinggi di kerajaan Symphonia ini. Sementara itu Noir pun diminta Luna Maria pensiun saja untuk mengobati penyakit anemia akutnya. Karena ya Luna Maria juga nggak tega kalau lihat ibunya terus minum darah hewan liar ketika dia itu selesai berpetualang gitu. Karena memang ya kalau misalkan Noir itu nggak minum darah hewan liar, dia itu bisa sekarat karena anemianya. Nah, sewaktu menjadi petualang tingkat tinggi juga, Luna Maria pun sangat terkenal di kerajaan Symphonia. Kekuatan dan keahlian berpedangnya itu sangat luar biasa. Namun, ada satu kejadian yang hampir saja membunuh Luna Maria. Itu adalah penyerbuan monster, teman-teman. Nah, penyerbuan monster sendiri merupakan sebuah fenomena di mana semua monster itu bisa mengamuk tak terkendali dan berkumpul di satu tempat aja. Saat itu Luna Maria itu nggak sengaja ngambil misi yang bisa berpeluang menjadi serbuan monster sendirian gitu. Tentu awalnya Luna Maria bisa menghadapinya, tapi lama-kelamaan tenaganya itu langsung terkuras karena monster yang menyerangnya itu nggak habis-habis, teman-teman. Untung aja Noir pun datang ke sana untuk menyelamatkan Luna Maria yang sudah tidak bisa bertarung lagi. Demi melindungi putrinya, Noir pun menghalangi semua monster tadi, lalu meminta Luna Maria untuk pergi dari tempat itu saja secepatnya. Tentu, Luna Maria pun menuruti perkataan dari ibunya. Namun jika begitu terus, maka sang ibu juga akan berakhir sama seperti Luna Maria. Dia tidak mungkin kuat menahan serangan monster yang begitu banyak. Maka dari itu, di sepanjang pelariannya, Luna Maria pun berteriak minta tolong kepada seseorang, berharap kalau ada yang mendengar permintaan tolongnya itu. Nah, untungnya saat itu, teriakan Luna Maria didengar oleh Kuro nih. Hingga akhirnya Kuro pun langsung menyelamatkan Luna Maria juga Noir yang sedang menghadapi serbuan monster tadi. Itulah pertemuan awal Luna Maria dengan Kuro. Dan dari situ juga lah Luna Maria pun mulai mengagumi sosok Kuro sebagai orang yang dermawan dan layak untuk dia puja. Ya, setelah cerita itu Luna Maria juga menceritakan tentang pertemuan awalnya dengan Lilia dan Zeke nih. Dikatakan pertemuan pertama mereka itu terjadi saat mereka bertiga nggak sengaja ketemu di turnamen berpedang Symphonia. Dan tentu saat itu mereka bertiga bersaing sangat ketat dalam menjuarai turnamen tersebut, teman-teman. Namun ada satu kejadian unik di mana Luna Maria itu berbuat licik kepada Lilia yang saat itu sedang berduel dengan dirinya. Alhasil ya Luna Maria bisa menang melawan Lilia saat itu gitu. Karena memang dia itu berbuat licik kepada Lilia. Dan ternyata nih dendam itu masih diingat banget sama Lilia gitu. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya nih. Saat itu Kaito pun hendak tidur, tapi dia pun diajak ngobrol dulu sama Alice nih. Nah, karena si Kaito ingin pergi ke tempat festival 6 Raja sehari sebelum festival itu dimulai, Alice pun tanya siapakah yang Kaito inginkan untuk jadi pembimbingnya. Karena memang nih, nampaknya Alice tidak bisa menemani Kaito dikarenakan sibuk dengan persiapan festival tersebut. Mendengarkan hal itu, Kaito pun menyarankan kalau bagaimana Karawe saja yang menemaninya. Di sini Alice pun sempat terdiam ketika mendengarkan nama itu, karena memang Karawe itu sudah di blacklist dari festival ini. Dia hampir mencelakai Kaito, maka dari itu dia tidak diundang juga gitu. Dia juga menjadi pengantar undangan kepada Kaito dan yang lainnya itu, dikarenakan dia memohon kepada Alice untuk bisa menebus kesalahannya. Jadi Alice pun merasa kasihan dan memperbolehkannya untuk menjadi pengantar undangan saja bagi Kaito dan yang lainnya, sambil dia itu bisa minta maaf sama Kaito gitu. Mendengarkan hal itu, Kaito pun jadi iba juga nih. Ya memang Karawe sudah mempengaruhi Kaito dengan sihir penghambat pengenalan, sehingga Kaito itu hilang gitu pas waktu pertama kali datang ke dunia ini. Tapi karena itu juga lah dia bisa bertemu dengan Kuro. Jadi Karawe tidak salah sama sekali. Kaito sudah memaafkan tindakan dari Karawe. Maka dari itu Kaito pun meminta Alice agar memerintahkan Karawe yang menjadi pembimbingnya ketika ingin melihat tempat festival itu dan selama festival itu berlangsung gitu. Jadi Karawe akan menjadi pembimbing Kaito sehari sebelum festival itu dimulai dan selama festival itu juga dimulai. Nah, ketika mendengar hal itu, Alice pun sudah tidak bisa berkata apapun lagi. Dia akan memberitahu Karawe akan tugas barunya ini. Panel cerita pun berpindah ke prolog tentang cerita ranking para iblis, teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu nih, kalau iblis memiliki beberapa pembagian ranking. Nah, pembagian ranking itu sengaja dibuat sama Alice supaya menjaga kedamaian dari alam iblis ini sendiri, karena memang dulunya alam iblis ini bagaikan alam liar lah. Yang lemah itu akan selalu dibasmi sama yang kuat. Dan di sini Alice pun menegakkan hukum di sana
dengan cara sistem ranking ini, agar yang kuat itu nggak akan membasmi yang lemah lagi gitu. Tentu, hanya sebagian kecil iblis saja yang masuk dalam hitungan peringkat nih. Dan Karaway juga ternyata termasuk dalam hitungan iblis peringkat tersebut teman-teman. Walaupun memang ras Karaway sendiri bukan merupakan ras yang kuat, tapi nampaknya Karaway itu memiliki bakat spesial yang memampukan dirinya menduduki rank Viscount teman-teman. Tepat di bawah ranknya Count. Dan hal itu membuat Karaway juga dipuja-puja oleh rasnya sendiri. Bahkan dia juga sampai dipanggil sebagai pahlawan dari rasnya. Ya, di sini Karaway pun jadi bangga dong, karena memang dia sudah menjadi pahlawan bagi rasnya sendiri gitu. Dia bisa menikmati hidup yang sangat layak sebagai iblis peringkat tinggi juga. Dan dia itu memiliki banyak sekali pengikut setia kepada dirinya. Tentu hidup seperti itu adalah hidup yang patut disyukuri. Dia punya segalanya yang menyenangkan hatinya gitu. Namun nampaknya Karaway tidak puas dengan hidup yang sekarang ini. Dia terus berlatih dan berlatih lagi agar bisa naik peringkat ke rank Count teman-teman. Karena bagi dirinya kekuatan yang dia miliki itu sudah cukup untuk bisa melawan rank Count yang tingkat rendah gitu. Tapi sayangnya, seberapa keras pun dia berlatih, dia itu tidak kunjung mendapatkan kenaikan peringkat sama sekali. Maka dari itulah, dia pun menggunakan cara licik untuk menaikkan peringkatnya nih, yaitu dengan menculik seseorang dari dunia lain lalu dijadikan sebagai sandera untuk bisa membuktikan kekuatannya gitu. Namun sayangnya aksinya untuk menculik Kaito itu terhenti karena si Kaito itu malah ketemu sama Kuro gitu. Tapi mungkin itu adalah hal yang baik bagi Karaway kalau saja dia benar-benar menculik Kaito dan membuat kegemparan di dunia manusia sama seperti yang dilakukan sama Fier dulu. Bisa saja dia langsung dipenggal sama Alice. Kita tahu kan kalau Alice tidak ragu menyingkirkan siapapun yang mencoba merusak kedamaian dunia Trinia ini. Karena kesalahannya itulah Karaway juga langsung dihukum oleh 6 Raja Iblis. Gelarnya sebagai Iblis Bangsawan dicabut. Dan para bawahannya pun perlahan mulai menjauhinya. Hidup Karaway mulai tidak menentu sejak saat itu. Dia sudah tidak punya apapun termasuk tujuan lagi. Dia hanya terus berkelana di alam iblis hingga maut menjemputnya. Namun nih suatu ketika dia mendengar tentang festival 6 Raja Iblis ini. Tentu, dia pun langsung menyambangi Alice untuk memohon agar bisa terlibat dalam festival ini. Dan dia juga ingin diizinkan untuk meminta maaf kepada Kaito nih. Nah, melihat ketulusan dari Karaway, Alice pun mengizinkannya untuk memberikan undangan kepada Kaito. Lalu dia juga diizinkan untuk melakukan pekerjaan seperti pembersihan tempat festival. Namun sayangnya dia itu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam festival kali ini. Itu adalah harga yang harus dibayar sama Karaway atas kesempatan yang Alice berikan gitu. Namun nih saat dia sedang bersih-bersih di tempat festival, dia itu dihampiri sama Pandora, tangan kanan dari Alice. Di sini dia berkata kepada Karaway untuk menghentikan pekerjaan bersih-bersihnya. Karena memang sekarang Karaway punya tugas baru. Dia telah dipilih oleh Kaito untuk menjadi pemandunya selama di festival 6 Raja Iblis. Tentu hal itu membuat Karaway jadi terharu. Dia tidak menyangka Kaito sangat baik kepada dirinya. Bahkan dalam sebuah surat yang dititipkan kepada Pandora, Kaito itu menyebut Karaway sebagai temannya. Itu adalah angin segar bagi Karaway. Dia tidak menyangka akan bisa bertemu dengan makhluk yang hatinya seputih Kaito gitu. Dia tidak akan menyanyiakan kesempatan kali ini. Dia akan menebus kesalahannya dan membantu Kaito sampai akhir hayatnya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke. Mungkin segitu pembahasan singkat untuk Yu Shoukan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.